Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joseph Emmanuel Wijaya dengan NIM 19112627. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan panel project saya yang berjudul Nonton Bareng. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk menampilkan film atau movie dari MovieDB. Yang pertama akan saya sampaikan di sini adalah dalam aplikasi saya memiliki fitur login. Fitur login ini menggunakan database. Jadi kita pertama membuat model database yang tersebut dulu dengan nama login user. Nah, dari database dari model yang telah kita buat ini kita sambungkan ke database menggunakan kelas DB helper. Nah, di sini ada beberapa kode untuk membuatnya ya. Jadi kita declare dulu key ID-nya, key name, key password, key username dan sebagainya. Lalu kita membuat sebuah nama create table di sini untuk nanti kita eksekusi pada saat on create ini untuk membuat table yang telah kita definisikan tersebut. Lalu ada beberapa fungsi di sini yaitu register user dan juga check user. Nah, register user ini gunanya untuk membuat username baru untuk pada saat login. Langsung saja kita praktekkan dengan cara jika belum memiliki username, kita bisa membuat username baru dulu dengan create account ini. Nah, di dalam menu register ini kita mengisikan nama. Sebagai contoh saja kita mengisikan asal. Oh ya, ini kalau misalnya namanya kolomnya kosong tidak kita isi atau tidak sengaja belum terisi, maka akan keluar notifikasi di mana sebuah kolom tersebut masih kosong. Nah, lalu kita isikan asal. Nah, untuk password ini, jika password yang kita masukkan dan konfirmasi password ini tidak sesuai, maka akan keluar notifikasi di mana password not match atau password ini tidak sesuai. Maka kita ganti password yang sesuai, yang sama. Lalu setelah itu kita register, akan ada notif register sukses jika telah sukses. Lalu kita kembali ke menu login. Nah, dalam menu login ini jika kita mengisikan user yang tidak ada di dalam database, maka dia tidak akan bisa masuk. Lalu akan muncul notif invalid username atau password. Nah, untuk loginnya sendiri dalam login activity kita menggunakan tadi ya, kita mengambil dari ini edit text ini, lalu kita mengambil value-nya, lalu kita memanggil fungsi dari DB helper bernama check user. Nah, jika di dalam DB helper tadi check user ini kan fungsinya boolean ya, jadi mengembalikan nilai true atau false. Nah, ini dimana ketika username dan password yang kita inputkan tadi ada di dalam database dan username dan passwordnya ini sama, maka dia akan mengembalikan sebuah nilai yaitu 1. Nah, jika nilai yang dikembalikan ini lebih dari 1, maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, dan dimana jika nilainya true, maka dia akan masuk langsung ke main activity class, dimana itu adalah main activity utama yang menampilkan item movie. Langsung saja kita coba tadi username-nya dan juga passwordnya. Oke, login successfully, maka kita akan masuk ke main activity di mana langsung menampilkan item movie. Di sini ada judul movie dan juga tanggal rilis serta ratingnya. Nah, di main activity ini saya menggunakan recycle view untuk menampilkan item listnya. Yaitu item list ini kita buat movie list ini kita buat menjadi array list ya. Ini adalah layout untuk yang data yang akan diambil penempatannya. Lalu kita menggunakan di sini saya menggunakan fungsi get API di mana asynchronous task, di mana dia adalah berisi mengambil URL dan membaca isinya tersebut, URL-nya dari API MovieDB. Nah, URL yang telah kita baca tadi kita ekstrak JSON-nya, lalu kita masukkan ke dalam model movies. Movies ini adalah model untuk menempatkan data yang telah kita ambil dari API tadi, lalu dimasukkan ke dalam movies ini. Bisa dilihat
di sini ada berbagai macam parameter yang saya ambil, yaitu title, release date, photo average, dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kita ambil ini kan masih dalam satu bagian, lalu kita masukkan ke dalam list. Jadi hasilnya ini kita ambil satu, terus masukkan ke dalam list, ambil satu, masukkan ke dalam list. Nah, list ini tadi itu kita tampilkan dengan recycle view. Nah, untuk menampilkannya saya menggunakan grid layout manager. Nah, grid layout manager ini saya setting untuk menampilkan dua kolom, yaitu seperti ini, ada kanan dan kiri. Contohnya di sini, dan untuk menggerakkannya ini menggunakan vertikal seperti ini. Lalu untuk secara detail ini bisa diklik ya. Misalnya kita membuka Spiderman, ini Spiderman diklik, lalu ada detail movie activity-nya di dalam sini. Nah, untuk detail movie activity-nya di sini dia menampilkan backdrop poster, lalu ada posternya, nama, release date, rating, viewer, dan juga overview secara singkatnya. Untuk codingannya seperti ini. Di sini saya menampilkan gambarnya menggunakan Glide ya. Jadi saya menggunakan di dalam Gradle-nya. Nah, saya mengimplementasikan mengambil library dari Glide untuk menampilkan gambarnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Di sini saya bahasanya menggunakan localization, di mana saya memberikan dua string untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena ini movie-nya ini defaultnya bahasa Inggris, maka kita akan mengganti dulu menjadi bahasa Indonesia dengan cara mengangkat ini, diangkat ya, lalu kita tunggu. Nah, ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, ini untuk meloading datanya sepertinya lumayan lama. Kita tunggu untuk kita lihat dari yang tentang dulu ya. Nah, ini di activity tentang saya ini atau about me ini berisi tentang data diri saya dan juga deskripsi singkat tentang aplikasinya. Nah, ini kita kembali ke menu utama. Kita sudah mengganti bahasa Indonesia ya tadi. Mari kita coba untuk klik salah satu, apakah terganti. Ya, ini sudah terganti ya, tanggal rilis, peringkat, penonton, dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.